Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ya, silakan Bang Badri. Oke Bang. Apa yang mau Bang Badri sampaikan Bang? Silakan. Salam kenal Bang, salam kenal dari agama Islam, semua Kristen agama Kristen, salam kenal dari Madura. Dari Madura. Dari Silakan Madura, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, di Jakarta Bang. Ya. Tumben dari bahasanya kelihatan nih, kayaknya Maduranya agak beda nih. Biasanya kalau Madura yang dari kampung si Rusdi yang kemarin. Ya, gimana? Bang Badri, Enggak gini, apa Bang. yang mau Abang sampaikan? Saya mengamati dari awal atau dari kemarin sampai sekarang, ya kan, yang dibahas ialah agama Kristen dan agama Islam. Ya kan? Saya nggak menyalahkan manusia tersebut ikut agama Kristen dan manusia tersebut ikut agama Islam, itu nggak bermasalah, tergantung keyakinan pada diri sendiri. Lalu? Kan begitu. Nah, coba sekarang secara logika aja ya Bang ya. Itu kan tergantung keyakinan orang tersebut ikut agama Kristen, tergantung keyakinan orang masing-masing. Iya. Nah, sekarang agama Islam itu punya kepercayaan, punya 25 nabi. 25 nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Isa. Oke, coba boleh saya tanggapi dikit, Bang. Ya, Bang ini Badri. enggak dulu. Kepercayaan umat Islam punya 25 nabi termasuk Nabi Isa. Dikatakan juga Nabi Muhammad termasuk Nabi awal dan Nabi akhir. Nabi Isa itu enggak mati, hidup. 4 nabi yang hidup adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Yunus, dan Nabi satunya nggak tahu juga saya, karena saya kurang mendalamin tentang agama Islam. Tapi saya Islam gitu. Bisa saya tanggapi, Bang? Ya terus ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Jadi gini, Bang. Begitu banyaknya orang-orang Islam kan yang membahas agama Kristen. Ya kan? Nah, sekarang jadi respon nih, muncul orang-orang Kristen yang membahas agama Islam, gantian dibahas. Nah, menanggapi statement Anda tadi dari 25 nabi, terus Anda katakan ada beberapa nabi yang hidup dan lain sebagainya. Cuman yang saya sayangkan, statement Anda itu salah. Gini, kalau membaca hadis, jumlah nabi itu bukan 25, tetapi ada 125.000. Yang enggak 120.000 nabi. Yang enggak diketahui, yang diketahui sama umat manusia, yang wajib diketahui itu 25 nabi. Nggak ada yang wajib diketahui. Ini Anda tambahkan ini Bang Badri. Gini, kalau kita membaca hadis bahwa jumlah nabi-nabi itu ada 120.000 sekian gitulah, 124.000 kalau nggak salah ya, 124.000 nabi. Nah, itu pun menjadi satu indikasi bahwa Muhammad itu, saya mohon maaf nih, Muhammad itu memang sedang mengigau. Kenapa saya katakan Muhammad sedang mengigau? Dari 124.000 nabi itu, kenapa tidak disebutkan selain daripada yang dalam Al-Quran? Ini lagi jualan dia, teman-teman. Entar dulu ya, sorry dulu ya, entar dulu ya. Dalam belajar ya. Maaf ya, dulu ya. Entar dulu. Jangan bisa. Ya, sambil dia ini ya, saya mungkin dia dengar juga lah itu. Gini. Jadi teman-teman, apa bukti bahwa Muhammad itu suka mengigau? Jadi Muhammad itu, setelah saya baca, dia itu memang suka mengigau dan berhalusinasi. Ada ayatnya, ada dalilnya bahwa Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi. Apa bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi? Dia katakan ada 124.000 nabi, tapi satu pun nggak bisa disebut dia dari selain yang daripada di Al-Quran. Terus dia juga bilang, katanya, ketika dia bertemu dengan Jibril, sayapnya itu katanya 7.000. Ditaruh di mana sayapnya? Jibril punya sayap berapa? 6.000 apa 7.000 sayap? Sebentar dulu gini. Kapan Muhammad ngitung? Kapan Muhammad ngitung sayapnya Jibril sehingga sayapnya Jibril itu 6.000? Gini Bang, gini. Oke. Saya akan jadi artikan semuanya ya. Sebanyak sayap malaikat Jibril itu semua firman Allah.
tergantung di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah, enggak seharusnya masuk dalam Al-Quran. Dengar dulu. Silakan. Nabi Muhammad itu sejenis manusia. Ya, semua manusia. Nabi itu dan rasulnya itu manusia. Ya, memahami. Semua yang ada di Al-Quran itu semua diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi akhir. Gitu. Bukan Nabi Muhammad yang mengarang di dalam Al-Quran, bukan. Tapi itu wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad. Nah, disitulah. Makanya banyak malaikat, banyak nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad itu nggak tahu. Jadi Muhammad tahu jumlah sayap Jibril itu 6.000 dari mana? Itu dari Al-Quran semua. Nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Di dalam Itu Al-Quran tidak pernah disebutkan jumlah sayap Jibril itu 6.000. Gini loh bang. Masa sambiang semuanya yang ada di Al-Quran memahami tentang arti Gini, Al-Quran. saya ini adalah orang yang sangat memahami Al-Quran. Ya, Saya terus. itu sudah membaca Al-Quran lebih dari Terus. 100 kali habis. Terus. Saya Nah, bolak-balik lebih dari 100 kali. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran jumlah Kalau sayap Jibril 6.000. Ya kalau sampean memahami tentang Al-Quran, arti dari Qul huwallahu ahad atau Yasin apa artinya? Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus dulu, jangan kemana-mana. Katanya Kita sampean kan berbicara memahami. mengenai jumlah nabi. Kembali ke tema tadi loh, jumlah nabi. Ya terus, tadi. oke lanjut, oke. Saya ini sedang membicarakan bahwa Muhammad sangat-sangat bisa saya buktikan Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi tinggi. Ada dalilnya Muhammad itu dia berhalusinasi, bahkan dia sempat mau bunuh diri. Muhammad tuh pernah mau bunuh diri loh, tahu nggak? Di Al-Quran surat berapa? Nah inilah makanya saya bilang teman-teman. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak ngerti agama Islam teman-teman. Makanya dia Islam. Enggak gini, bukan nggak ngerti. Gini, orang Islam itu ya cuma yang dikerjakan. Tenang dulu bang, karena kita bukan kiai, bukan penceramah. Nah itulah yang saya undang bang Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Sebenarnya ya. itu yang saya undang ustadz-ustadz, ulama-ulama yang saya undang ke sini. Tapi kenapa mereka tidak datang? Sampean Kemungkinannya, gini, kemungkinan ulama tidak datang ke sini karena mereka khawatir kalau mereka datang ke sini mereka Enggak. akan mengiyakan saya. Enggak bang, saya juga gini kan, saya punya bahasa, saya nggak menyalahkan agama Kristen, itu tergantung keyakinan manusia, ya kan? Bang, saya di sini nggak menyalahkan, saya di sini Iya, mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Cuman saya ingin tahu Masalah isi itu dalam kesalahan atau tidak Anda simpulkan sendiri gitu loh. Iya, betul. Oke, kita kembali Cuma ke saya tahu. jumlah nabi tadi. Kita kembali ke jumlah nabi tadi. Kata sampean itu Nabi Muhammad pernah mabuk, iya kan? Pernah mabuk kata sampean kan ya? Saya benar tidak kan? bilang Muhammad mabuk, saya bilang Apa? Muhammad berhalusinasi. Yang barusan itu. Saya tidak katakan Muhammad mabuk. Yang Oh, saya katakan Muhammad berhalusinasi tinggi. Dia itu orang paling halu di dalam agama Islam. Begini bang, Saya bisa tunjukkan semua dalilnya. Ya begini bang, begini. Keluaran dengan kata-kata Nabi Muhammad itu enggak semurah-murah keluar langsung dari Muhammad. Itu semua firman Allah turun langsung ke Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Oke, baik. Nah, Pertanyaan gitu ya. saya begini, Ganti dulu, gantian dulu. Silakan. Oke. Itu Nabi Muhammad enggak memerintahkan kamu sembah saya, tidak. Kamu harus menyembah Allah dengan cara sholat lima waktu. Fokus dulu ke masalah nabi-nabi yang 124.000. Ah, pokoknya lainnya beda. Ya, oke. Oke, Yang Bang Badri, diwajibkan, tadi ya, Anda wajib. mengatakan bahwa Muhammad mengatakan ada 124.000 nabi. Itu di Quran atau di mana? Nabi Muhammad bukan 125.000 nabi. Nabi Muhammad 124.000 nabi. Kata Muhammad, jumlah nabi itu ada 124.000. iya. Oke, Muhammad dapat dari mana itu info itu? Itu mungkin dari firman dari Allah turun langsung ke Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad dapat wahyu masuk ke mana? Dengar dulu Bang. Gini. Sebentar. Kalau Muhammad Oke. mendapatkan wahyu info dari Allah, masuknya ke mana? Ke Quran atau enggak? Bukan info Bang, ini Bang. Nah, Kalau ini hadis saya bilang kan. hadis, ya, hadis dengan Al-Quran itu beda ya. Harus dibedakan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran langsung turun dari Allah. Oke, Ya, beda. Muhammad dapat 124.000 nabi dari mana? Mungkin langsung dari malaikat Jibril. Jangan mungkin. Kalau mungkin nggak boleh, Ya nggak pasti, boleh. pasti dari malaikat Oke, Jibril. pasti dari karena Jibril. karena Kalau selalu dapat wahyu dari Jibril, maka namanya wahyu nggak? bukan wahyu. Bukan wahyu. Bukan. Cuma ya, gini. Malaikat Jibril, Allah menugaskan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau wahyu itu secara langsung, Mbak. Kalau wahyu dari Allah langsung. Langsung dari Allah langsung. Oke, Ini, ada kalau wahyu perbedaan. dari Allah langsung, Turun ke Nabi Muhammad. kalau dari Jibril berarti bukan wahyu. Bukan, ini cuma Oke, pemberitahuan. baik, saya tunjukkan lagi. Pemberitahuan. Oke, baik, orang ini kalau orang Islam awam nih ngomongnya nggak salah. Ini, menurut cerita orang Islam, surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq, betul? Iqra, Bang. Iya, Iqra bismi rabbika. Itu kan Al-Alaq itu. Iqra. Pertama turun itu Iqra, tulisannya ya. Turun Iya, Nabi Muhammad itu tidak surat bermakna. Al-Alaq, Bang. Itu.
Coba bacain surat Al-Alaq gimana? Coba sampean baca. Surat Al-Alaq itu bunyinya Iqra. Terus. Bacalah Baca. dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi Rabbi. Terus. Nah, menurut cerita orang Islam, katanya Jibril datang menemui Muhammad disuruh membaca. Berarti kalau menurut itu Anda berarti itu bukan wahyu. Karena yang datang Jibril bukan Allah. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tadi Anda katakan kalau wahyu Al-Qur'an langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis dengan perantaran Jibril. Nah, ini Ya. buktinya Al-Alaq Jibril katanya yang menyampaikan. Bukan, langsung turun dari Allah. Berarti Allah ke Gua Hiro. Wahyu itu, Bang, wahyu. Berarti Allah ke Gua Hiro. Ke Gua Hiro. Oke Bang, jualan aja dulu Bang. Jualan sana, jualan. Aduh. Apa kalian mau maksa saya suruh mengatakan orang Islam ngerti agama Islam? Udah 13 tahun saya diskusi sama orang Islam, ya kayak begitu semua, isinya kayak begitu. Makanya kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Antika cantik Ciregar. Ya, selamat siang Antika. Halo Antika. Saya turunkan lagi ya. Ini jam 12 kayaknya. Mereka pada ke masjid ini teman-teman. Apakah sudah pada ke masjid teman-teman? Apakah sudah pada makan siang atau? Yuk. Kita kasih nih ada Salsabila, yuk. Salsabila. Kalau saya kata Halo Bang Edis. tokoh yang halusinasinya paling tinggi di dalam agama Islam Muhammad, jangan marah karena memang itu benar. Halo Bang Edis. Halo Bang Salsabila. Muslim Bang? Halo Bang Edis. Muslim. Muslim. Ya, Bang. kita lanjutin yang tadi Bang ya. Apa judulnya nih? Waduh, memang Diskusi bener kan. apa? TikTok ini emang muternya kenceng banget teman-teman. Jadi selalu datang masuk orang baru masuk keluar, datang masuk. Jadi banyak orang nggak nyambung. Oke baik. Tadi gini, kita sedang membahas tentang apa? Tentang kuncing unta, bukan? Bukan. Tadi ada seseorang yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 25. Saya bantah. Kata Muhammad jumlah nabi itu 124.000. Bener nggak? Terus? Muhammad bilang jumlah nabi 124.000. Iya, 124.000 itu yang jumlah nabi, tapi yang diimani hanya 25. Nah, berarti yang 120.000 berarti halusinasinya Muhammad. Bukan harus memang ada Bang Edis, itu 125 itu ada, hanya tidak perlu kita imani. Oke, Kita Muhammad. cukup mengimani 25 nabi. Oke, Muhammad tahu dari mana? Itu ada 120? diskusinya. Muhammad tahu dari mana ada 100? Ya dari malaikat Jibril lah. Ya Jibril yang menyampaikan semua itu. Dalam narasi itu nggak ada Muhammad kasih tahu kata dari Jibril. Ya memang dia tidak sampaikan dalam narasi itu, kan dari Muhammad hidup. Dia berteman dengan malaikat Jibril. Segala sesuatu yang turun dari Tuhan itu kan perintah dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Tapi Kalau mau dituliskan semuanya Ya, itu suara Anda kepotong-potong. dari jam berapa, siapa yang kasih tahu, Suara itu Anda kulit kepotong-potong. besar sekali itu kitab. Coba suara Kalau Anda misalkan potong-potong, Bang. Coba perbaiki dulu. Sebentar, kan dulu. Coba. Ini yang cocok ini. Ya, silakan. Coba ganti dulu karena kepotong-potong. Tes. Ya. Oke, sekarang lebih baik. Bagaimana suaranya? Mantap. Tadi kepotong-potong. Oke. Oke. Baik. Jadi menurut Anda Muhammad tahu dari Jibril begitu. Ya. Berarti Jibril wahyu lah. berarti ya. Ya, wahyu. Kalau wahyu kenapa tidak masuk Al-Qur'an? Ya kan namanya juga wahyu, kan tulisannya beda Al-Quran dengan wahyu. Udah kelihatan tulisannya berbeda kan? Berarti Al-Qur'an bukan wahyu. Al-Quran itu kan firman. Al-Qur'an bukan wahyu. Al-Quran itu firman. Bukan wahyu. Firman Tuhan yang tercatat dalam Al-Quran. Wahyu itu penyampaian Tuhan melalui malaikat Jibril. Aduh, bagaimana Jadi sih? bingung nih. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Lo katanya sudah ratusan kali baca Al-Quran mau jadi Baik, bingung. baik, pelan-pelan ya. Bagaimana ini ceritanya ini? Saya mau tanya dulu, Bang.
Al-Quran Kamu itu bertanya berapa kali, kemudian saya bertanya berapa? wahyu. Al-Quran itu berisi wahyu dari Allah bukan? Ya, wahyu itu penyampaian firman, wahyu itu penyampaian yang langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Oke. firman itu adalah ayat Al-Quran yang tertulis, yang ditulis oleh para sahabat, gitu. Saya bingung. Pelan-pelan, Bang. Saya belum paham nih. Masa saya ngajarin Menurut- seorang Edis ini, seorang Edis harus saya ajarin tuh, gimana ceritanya? Menurut Anda, Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah? Itu firman Tuhan yang tertulis di bukan situ. wahyu. Firman Al-Quran yang firman. dituliskan, yang harus kalau wahyu itu adalah penyampaian, memang Tuhan juga menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk Oke, disampaikan baik, kepada baik. Muhammad. Baik, berarti Al-Quran adalah firman Allah, betul? Iyalah, firman. Oke. Kalau hadis? Hadis itu juga penyampaian dari hadis itu penyampaian dari Muhammad juga. Firman Ketika Allah Muhammad nggak? menyampaikan hadis itu, ketika ada sesuatu hal yang Muhammad Bukan, tidak mengerti, pertanyaan saya kemudian firman bertanya, Allah entar, dengar dulu. Ketika Nabi Muhammad ada sesuatu hal yang harus dijelaskan kepada umatnya, kemudian dia tidak tahu, kemudian bertanya kepada kepada Jibril menyampaikan kepada Tuhan, kemudian turunlah. Itu namanya hadis. Gitu. Oke, berarti yang namanya hadis itu firman Allah nggak? Hadis itu firman Tuhan juga, penyampaian Tuhan. Oh, firman Tapi bukan Allah berarti juga. turunnya. Oke, baik. Kalau firman itu, entar, begini ini, Des. Firman Nah. itu adalah penyampaian dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat tanpa permintaan dari Ngeles Muhammad. lagi mereka. Gitu. Oh, ngeles lagi. Udah gini aja dah, Oh. maksudnya lebih gampang dah. Isi yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya, firman. Oke. Apa yang harus Isi yang ditanyakan ada tentang dalam itu? hadis juga firman Allah. Ya, firman Tuhan. Oke, Dengan dua-duanya dengan firman. cara menerima yang berbeda ya. Oke, dua-duanya firman Tuhan ya. Ya. Oke. Menjadi pertanyaan sekarang, tinggi mana hadis dengan Al-Quran? Tinggal Al-Quran lah. Tinggi Al-Quran. Berarti ada firman Allah level 1, ada firman Allah level 2 ya? Ya, Quran kan dengan adanya hadis itu kan menjelaskan tentang isi firman yang begitu Bentar, tinggi kosakatanya. nah. Sama saja Lebih ketika tinggi, tenang, sama Pak, saja tenang, perjalanan tenang, bentar, saya jawab dulu, tarik napas dulu, tarik napas, Tenang, hembuskan. saya Tarik napas dulu, hembuskan. Tenang. Oke, baik. Jadi Aduh. menurut Anda lebih tinggi Al-Quran daripada hadis ya? di dalam kedudukannya itu. Mau ditarik Pak lagi Edis. pernyataan Anda? Bukan. Kedudukan hadis itu menjelaskan tentang isi Saya nggak nanya itu, Pak. Al-Quran. Lebih tinggi mana Al-Quran sama hadis? Maksudnya apa dalam Aduh, ketentuan ini keimanan sulit. itu apa hubungannya? Tinggi Tadi dengan Anda bendahnya. sudah jawab lebih Edis. tinggi Al-Quran, betul. Tinggi Al-Quran dengan hadis itu menjelaskan tentang isi Al-Quran. Oke, baik. Gimana sih? Baik. Sekarang aku tanya sama Edis, mana Oke. yang lebih tinggi, perjanjian lama, perjanjian baru? Baik, saya akan tunjukkan Mana yang lebih kepada tinggi? Anda statement-statement Aku Anda tanya, ya. aku Al-Quran tanya kata kalau Anda aku tanya sama memperjelas. Edis. Baik, sabar. Edis, mana yang lebih tinggi, perjanjian lama atau Tunjukkan. perjanjian baru? Bagaimana komparasi antara Quran dengan hadis ya? Oke, Jawab Abang ada dulu Al-Quran di situ? pertanyaan aku. Abang ada Supaya Al-Quran kita di bisa ada. Oke, Tanya coba aja. dibacakan dulu surat Aku jawab Al-Azab dulu. ayat 63. Surat Al-Azab ayat 63 nanti akan kita bandingkan dengan Al-Qur'an dengan wahyu, dengan hadis. Yang juga firman Allah. Apa tadi? Dua-duanya Al-Azab? firman Allah itu dua-duanya. Ayat 63. 63 Al-Azab 63. Nah, sekarang aku tanya, Dis. Sebelum aku jawab Dibaca ini. dulu saja, coba dibaca biar kita compare dengan hadis, coba. Ya. Ya sa'aluka nasu Terjemahannya anil aja, Pak. sa'atil Bang, qul terjemahannya aja, innama Pak. ilmuha yanallahu wa ma yuhridu kalla'allakum Terjemahannya, Bang. takunu qarib. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa mengetahui tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Oke. Tahukah engkau bahwa jadi hari kiamat itu sudah dekat? Oke. Terus apa pertanyaannya? Menurut ayat tersebut, kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, suruh jawab apa Muhammad? Suruh bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah saja, hanya ada di Oke. sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah. Gitu. Menurut hadis, kiamat hari apa? Menurut hadis itu datangnya hari kiamat menjelaskan adalah hari Jumat. Hari Jumat. Menurut Anda yang lebih Tapi pantas, yang lebih tinggi? jamnya Tenang dulu, jamnya tenang. tidak Jumat yang mana tidak jelas, Nah, di mana belum dijelas karena nah, waktu itu hanya nah, Tuhan yang menentukan. Menurut Anda mana lebih tinggi kedudukan hadis Hey. daripada Al-Quran? Sama kedudukannya menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kata lebih Quran- tinggi. Bentar, Bang, Al-Qur'an tenang lebih dulu, tinggi Salsa bilang. kedudukannya. Tenang dulu, Salsa bilang. Bukan tenang, dengar dulu kita Jangan ngomong. panik begitu. Enggak apa mau panik, saya 10 menurut ini saja Al-Qur'an enggak akan boleh panik jadi kayak gini kiamat sudah kalau hanya dekat, diskusi benar kayak gini. Karena pertanyaan begini pertanyaan standar dalam Bukan, Islam. katanya boleh jadi. Pertanyaan menurut standar Al-Quran. ini. Menurut Boleh Al-Qur'an itu dengar dulu. Boleh jadi, Al-Qur'an itu menurut adalah Quran. Coba posisi baca yang lagi. lebih tinggi. Coba dibaca lagi, Dengar baca lagi. dulu. Boleh jadi kan? Boleh jadi coba.
orang-orang yang bertanya kepada Muhammad, orang-orang yang bertanya atau hamba yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari itu, hal itu hanya ada di sisi Allah. Terus boleh jadi? Ah, Boleh jadi nggak? tidak ada boleh jadi di sini. Tidak ada. boleh jadi. Tahukah engkau boleh? Boleh Tahukah jadi engkau? kiamat Ntar dulu aku sudah dekat. Coba baca. selesaikan. Coba baca. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Nah, Maksudnya boleh sudah jadi dekat. kan? Boleh. Siapa Iya. yang ngomong boleh jadi itu? Tuhan. Tuhan ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat. Iya. Sedangkan Ini di kan hadis Tuhan. ngomong hari Jumat, mana yang lebih tinggi? Loh, bukan hari tinggi. Di sini menjelaskan tentang kejadian waktu hari kiamat itu. Kemudian Boleh Tuhan jadi sudah dekat, kemudian Kalau ngomong boleh Iya. jadi semua orang bisa nggak? dengan matinya Yesus kemudian itu sudah kiamat mulai. sudah dekat sama dari firman. Ah, Itu. lari kemana-mana salsabila. Kok mau Loh, lompat? kok saya Kenapa tidak Anda tiba-tiba lompat? lompat? Saya menjelaskan kepada saudara supaya saudara tidak Salsabila, tersesat. coba dengarkan. Ih. Kalau misalnya gini, boleh jadi besok saya dapat duit. Boleh jadi besok hujan. Boleh jadi Boleh besok kau jadi. meninggal. Kalau boleh jadi, boleh jadi Boleh jadi besok jatuh. Boleh jadi besok makan bakso. Oke. Boleh jadi. Kalau boleh jadi, itu berarti lebih pantas omongan manusia apa omongan Tuhan? Bukan omongan Tuhan di sini boleh jadi menyampaikan bisa saja untuk peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak tahu kapan datang bisa saya Saya sudah tampilkan dekat. ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Itu. Saya tampilkan ayatnya. Apa, Al-Ahzab ayat apa lagi nih? Ayat apa lagi? Al-Ahzab. Ini ayat udah selesai ini ayatnya lagi. Nah, aku tanya tadi sama 63 kau. ya. Sebentar. Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jangan panik dulu. Jangan. Enggak, tidak. Ini kan supaya adil. Baik. Mana yang lebih tinggi? Kau nggak mesti Saya ditanya bagaimana tampilkan dulu ceritanya. ayatnya. Mana yang lebih tinggi? Ya udah panik. Kedudukan Dibahas- perjanjian baru dibahas atau ini perjanjian biar panik. lama? Baik. Saya Mana tunjukkan yang sama lebih Anda tinggi? bahwa lebih pantas sebenarnya hadis itu lebih pantas jadi Al-Quran daripada Al-Quran. Baik. Tidak Nih. ada kata begitu. Sekarang saudara, Baik. Coba ya saya baca tanya dulu ya. sama Nih, saudara, jangan mana panik, yang Salsabila. lebih tinggi Jangan kedudukan? panik. Kedudukan perjanjian lama atau bertanya perjanjian kepada baru? Kamu. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah. Apa Muhammad suruh kata? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah, betul? Edis. Dan boleh jadi, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Harus. Nah, yang Iya, ngomong boleh jadi. ini siapa? Tuhan yang ngomong itu Boleh menyampaikan jadi. bahwa kau Oke. harus segera Lebih tinggi bersiaga-jaga mana boleh karena jadi sama datangnya seperti hari itu hari Jumat? kiamat. Dengar dulu, datangnya hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya. Oke. Di Hanya sini kan tidak disampaikan diketahui sama sekali ciri-ciri kan? hari kiamat itu akan Ternyata datang di hari menurut hadis Jumat. sudah Tapi diketahui Jumat yang harinya mana? Jumat. Tidak Harinya sudah ditahu. diketahui Jumat. Iya, tapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Ya, oke. Mana Kejadian lebih Muhammad tinggi? di Jumat itu tidak ada yang tahu. Oke. Di dalam Al-Quran kan tidak diketahui sama sekali. Tidak ada yang lebih tinggi Edis kalau berbicara tentang Nah, kita. di dalam Al-Quran karena tidak di situ diketahui harinya, tugasnya namanya tugasnya hadis itu gimana? Mulai menjelaskan panik. menjelaskan kota-kota Menurut yang ada Al-Quran di situ diketahui dalam harinya. Al-Quran. Nggak ada yang lebih tinggi lebih panjang, mana ada ayat seperti itu. Diketahui harinya nggak? Sekarang kalau aku tanya sama kitab kamu, yang mana yang lebih tinggi? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Boleh jadi. Nah, aku tanya sudah dulu sama dekat. kau. Mana yang lebih tinggi? Itu Perjanjian nggak lama ada atau perjanjian bedanya, baru? nggak ada bedanya sama kernet angkot. Perjanjian mana yang lebih tinggi? Hah? Perjanjian lama atau perjanjian Misalnya saya baru? naik Aku kembalikan angkot sama nih. kau. Misalnya saya naik angkot mau ke kampung Nah. rambutan. Aku kembalikan sama Bis kau. berikutnya Mana yang datang jam lebih berapa, tinggi? Bang? Kernet Perjanjian angkot baru itu tahu atau datangnya. Dia akan datang jam 12.30. Gimana masa ngomong boleh jadi? Boleh jadi. Sedangkan dalam hadis diketahui hari Jumat. Coba mana lebih tinggi? Yang boleh jadi sudah dekat atau hari Jumat? Nggak bisa jawab kan? Yang posisi lebih tinggi mana lebih tinggi? Perjanjian baru atau perjanjian lama Mau nih? lari kemana-mana. Nggak, aku tanya sama kau, Edis. Yang lebih tinggi mana? Perjanjian baru atau perjanjian tidak lama? diketahui sama Nggak, sekali tidak diketahui. Tapi saya dalam satu hadis aja pertanyaan diketahui saya, hari Dis. Jumat. Artinya Pertanyaan hadis saya hanya lebih satu. tinggi daripada Al-Quran. Mana yang lebih tinggi? Hadis Perjanjian lebih lama, perjanjian pantas baru? masuk. Ayat itu lebih pantas masuk Quran. Nah, ayat Al-Azhar itu lebih pantas dikeluarin dari Quran. Aku udah jawab. Hadis itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Oke, mana yang Nah, lebih pantas masuk Al-Azhar dia lebih bertiga? rinci. Dia lebih Mana rinci kalau di kita situ. ngomong berdua Bukan begini, berbicara ada yang tentang tinggi dan didengar, panjangnya Salsabila. sekarang. Kalau kita ngomongnya bareng-bareng, nggak ada yang didengar. Masalahnya aku dari tanya satu aja, ini nggak bisa jawab. Ini aja belum Mana keluar, yang lebih gimana? tinggi, perjanjian baru atau perjanjian lama? Mana Ini yang belum lebih tinggi? kelar. Loh, Mana sudah yang lebih kelar pantas tadi aku masuk ke dalam jawab. Al-Quran, ke dalam Al-Azhar? Ini. Kira ini ilmunya tinggi. Oke, gini aja sekarang. Masa nggak Apakah saya boleh mau bicara? ditanya? Gimana nggak mau ditanya? Apakah saya boleh bicara? Apakah boleh aku bertanya, Dis? Satu Boleh. aja. Tapi selesaikan dulu Nah, saya bicara, aku boleh? Aku tanya dulu. Boleh saya Sudah, selesaikan ya. pembicaraan saya? Silakan. Baik. Silakan kamu bertanya. Silakan Di kamu dalam bicara. surat Al-Ahzab, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu sudah dekat.
Dan tahukah kamu, bisa jadi, kemungkinan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sedangkan menurut hadis, kiamat itu sudah diketahui harinya. Bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Minggu, bukan Sabtu. Sudah diketahui harinya, hari Jumat. Jadi selain daripada hari Jumat, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Pertanyaan saya, yang lebih pantas masuk surat Al-Ahzab itu, yang ada sekarang di dalam Al-Ahzab, boleh jadi kiamat itu sudah dekat, atau yang ada dalam hadis itu? Mana yang lebih pantas masuk dalam Al-Quran? Makanya saya bilang, kemungkinan yang masukkan Al-Ahzab itu harusnya yang di hadis itu. Ketahuilah orang-orang yang beriman bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, itu lebih pantas masuk Al-Ahzab 63. Kok bisa disimpulkan? Ini diskusi apa gitu kan? Kau sendiri yang ngomong, kau sendiri yang simpulkan. Tanggapan saya ini tetap Al-Ahzab ini lah. Gak ada jawaban, dari tadi cuma ketawa-ketawa aja. Coba lah ya, di dalam Al-Quran Al-Ahzab 63 itu, kalau ada orang bertanya, disuruh apa Muhammad? Jawabnya, yang tahu itu hanyalah Allah. Boleh jadi, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Itu surat Al-Ahzab 63. Tapi di dalam hadis ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya? Muhammad langsung menjawab dengan tegas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya saya bilang, yang sekarang ada di hadis itu harusnya masuk ke dalam Al-Ahzab 63. Yang ada di dalam Al-Ahzab 63 itu harusnya masuk ke dalam hadis. Ketuker. Gimana? Kenapa saya katakan ketuker? Karena yang di hadis lebih pasti. Yang di Quran surat Al-Ahzab 63 nggak jelas. Boleh jadi. Apa bedanya dengan kernet angkot? Kernet angkot aja tahu jam berapa dia mau berangkat. Gimana? Ini Allah ngomong, boleh jadi kiamat sudah dekat. Mana sih Anda ini? Aduh, makasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dia nggak jawab, dia cuman nggak jelas kemana-mana. Oke, kita kasih naik Atun. Iya, selamat siang saudari Atun. Yang namanya boleh jadi itu lebih pantas itu omongan Muhammad karena dia manusia biasa. Boleh jadi nanti kereta akan tiba terlambat, boleh jadi bisa jadi besok hujan. Itu omongan Muhammad, itu harusnya itu yang masuk ke dalam hadis. Malah yang hari Jumat malah masuk hadis yang pasti. Halo? Oke, baik, si Atun tidak nyambung-nyambung. Saya turunkan. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Ya, pastikan kuota teman-teman juga cukup. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum lanjut kita iklan kembali ya. Teman-teman sekalian, sobat-sobatku ya, yang suka nonton Edis TV ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Di sini tuh saya punya keinginan, punya mimpi, ada tempat sendiri saya berapologet teman-teman. Ya, di sini saya itu berapologet kalau menjerit-jerit ya, itu ya ganggu sama teman-teman yang lain. Makanya kan saya pengen suatu kita ada tempat sendiri teman-teman. Ya kan? Kalau kita ada tempat sendiri, kita mau jerit-jerit sampai pecah juga apa pita suara kan. Saya tuh pengen seperti itu. Jadi kita ada tempat khusus, kita bisa segala fasilitas untuk bikin podcast, untuk pokoknya jadi studio begitulah ya, kayak punyanya Uncup PA. Saya tuh pengen banget teman-teman ada tempat sendiri teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, pengen membantu mensupport itu, teman-teman bisa support ya. Hati-hati banyak penipuan ya teman-teman ya. Hati-hati banyak penipuan. Nanti kalau teman-teman video saya ini dipotong terus dikaitkan sama dia ke tempat orang lain itu bahaya. Jadi pastikan kalau Anda mau mensupport saya, muncul nama saya ya. Nah ini, teman-teman kalau mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di sini nih, ya. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman mengetik atau mendapatkan informasi tentang support Edis TV tapi tidak muncul nama saya Edis, maka penipuan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan tangkap layarnya, screenshot, nanti teman-teman ada berkat berlebih bisa berpartisipasi untuk ikut mengambil andil untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman ya. Kita tahu teman-teman kalau bawa berapologet dari Konoha itu ya dijemput polisi. Karena cuma orang Islam doang yang boleh bahas agama Kristen.
Ya, kalau orang Kristen bahas agama Islam, nanti penistaan agama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau mensupport saya ada di sini. Hati-hati teman-teman karena banyak video saya yang dipotong ketika saya mengatakan support Edis TV terus ditempelkan dengan yang lain. Ada satu akun tuh jual kacamata. Nah itu teman-teman bukan akun saya. Jadi kalau kalian lihat video ada video Edis TV support Edis TV dengan membeli ini membeli itu nggak ada. Saya nggak jualan teman-teman. Ya, seperti itu, oke? Karena banyak akun-akun palsu ya, waspada dengan akun-akun palsu, akun-akun bodong ya, waspada teman-teman. Karena untuk membuat akun palsu itu hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari 10 detik. Ya, Anda sekarang ini ganti TikTok Anda dengan Edis TV itu bisa. Saya ajarin kalau nggak bisa caranya. Dalam waktu 11 detik, akun TikTok Anda jadi Edis TV. Ya. Jadi pastikan Edis TV yang ori ya, yang asli teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada bentar ya. Ahmad Sugandi. Mana tadi Ahmad Sugandi tadi? Ahmad Sugandi. Oke, kita kasih naik Bang Yosem. Oke, Bang Yosem belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu Bang, karena Anda belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Ahmad Sugandi. Ya, selamat siang Ahmad Sugandi. Selamat siang Bang Edis. Iya, silakan Ahmad Sugandi, nyalakan kamera Anda. Ahmad Sugandi. Ya, gimana? Kayaknya pernah naik sini sebelumnya Bang? Kemarin saya senang aja lihat Bang Edis. Pernah. Saya fansnya Bang Edis. Iya, saya tanya dulu, Ahmad Sugandi ini Muslim? Muslim. Muslim. Ya, gimana? Sebentar saya ini kan dulu. Sebentar, sabar. Sabar ya. Oke, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan ini, Saudara Ahmad Sugandi? Iya, saya ngikutin terus Bang Edis gitu. Senang aja. Coba saya mau tes dulu nih, Anda benar-benar Islam atau bukan? Masa Islam kok senang? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mantap ya. Sudah sah ya, sah dia Muslim. Gini, kenapa Anda Muslim kok suka dengan Edis TV? Ya, kenapa yang nggak suka? Yang ada di alam semesta ini saya menyukainya semuanya. Walaupun sekalipun saya mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam yang membuat Islam babak belur. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad itu sebagai sosok yang sering berhalusinasi? Kalau keyakinan saya ya, saya tidak menyalahkan orang lain tetap ya. Nabi Muhammad itu kan sama makhluk dia. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu sosok yang suka halu? Nah, bisa jadi. Udah tuh teman-teman. Tolong yang video yang tadi itu kalian upload, nah gitu-gitu loh. Tugas kalian itu adalah menangkap momen-momen yang terbaik, lalu kalian upload di media sosial kalian. Tapi jangan pakai nama Edis TV lagi, pakailah nama kalian sendiri. Karena begini teman-teman, semakin banyak akun Edis TV, itu semakin sulit orang menemui saya, mencari yang asli. Iya benar. Kalau kita ketik di kolom pencarian Edis TV, yang muncul itu saya hitung kemarin itu 160 lebih. Pakailah akun kalian sendiri tuh, woy. Bikinlah nama kalian sendiri, jangan nempel-nempel nama saya. Nah, jadi Anda sebagai Muslim sudah diklarifikasi tadi bacaan Al-Fatihah Anda juga paham ya. Anda mengaku bahwa Muhammad itu memang sosok yang suka berhalusinasi. Ini kan seperti itu. Tapi kan kita sebagai makhluk manusia, saya menyaring semua yang ada di luar sana gitu, di luar diri saya gitu, Bang Adi. Baik. Ya, jadi begini teman-teman ya. Apa yang saya katakan itu diiyakan oleh Pak Ahmad Sugandi ini ya, diiyakan oleh beliau. Karena memang riwayat-riwayat itu kita dapatkan dari literatur Islam sendiri. Ya, sejarah-sejarahnya gitu. Iya, karena memang Muhammad itu dia berhalusinasi dia. Seperti itu.
Nah, Jadi bukti-bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi itu, bahkan dia itu sangat diduga kuat bahwa Muhammad itu mengalami masalah mental atau kejiwaan. Dia pernah mengalami pengen bunuh diri. Halo? ya. Tahu Muhammad pernah pengen bunuh diri? Nah kan gini loh Bang Edis, kadang-kadang dari ulama kita yang diceritain Bang Edis kan kadang nggak disampaikan. Nah, itu Saya dia mengerti, Bang. ya kan, jadi saya membaca Bang Edis sama membaca dari ulama-ulama kasih, tapi saya dalam arti tidak menyalahkan ya Bang Edis. Ke Bang Edis tidak menyalahkan, ke ulama-ulama dari Islam saya tidak menyalahkan. Cuman nggak semua diungkapkan seperti sekarang Bang Edis. Katakanlah Bang Edis, tapi nggak apa-apa ya, Bang Edis dicari-cari nih Nabi Muhammad ini seperti apa nih, cari-cari yang nggak diungkapkan sama Ulama. ulama. Nah seperti itu. Nah sekarang orang-orang Muslim, jadi pas Bang Edis ngomong gitu dia Cari tahu. kaget gitu. Oh bener nggak ini kan gitu kan, nggak semua Setelah dicari ternyata benar. misalnya seperti itu. Dalil-dalil itu nggak diungkapkan Iya. semuanya gitu. Dia Betul. mungkin aja diceritakannya yang bagus-bagus, yang karena kan dia makhluk juga kalau menurut saya ya. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun dalam konteks ini ya Bang Edis ya. Baik. Nah, Jadi maksud saya gini Bang, saya itu ingin mencerdaskan atau memberi informasi yang selama ini itu tidak diberikan di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian. Kalau Abdul Somad kan ceritanya yang anu terus. Coba kalau dibahas, Nabi Muhammad pernah mencoba ingin menjatuhkan dirinya dari tebing. Itu kan sebagai salah satu indikasi bahwa Muhammad itu memang mengalami yang namanya gangguan mental. Orang yang mau coba bunuh diri itu adalah orang yang mengalami sebuah mental depression. Tahu kan? ya. Seperti itu. Dan Muhammad mengalami itu. Dan kalau saya katakan begitu, kalian jangan berangkat ke Mabes Polri. Nanti kalian berangkat ke Mabes Polri ngomong, Pak, orang ini memfitnah Muhammad. Dia katakan bahwa Muhammad mengalami penyakit mental. Katanya pengen mencoba bunuh diri. Pas mau diketik laporannya, ternyata benar. Gimana? Pantesan laporannya nggak laku. Pak, saya sudah bilang tuh, ormas-ormas Islam rekam ini, datang ke Mabes Polri, berangkat rame-rame. Mana sih? Bilang saya yang mengatakan bahwa Muhammad mengalami halusinasi, mengalami gangguan mental. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya ada di dalam literatur Islam itu sendiri. Muhammad disihir, akibat kena sihir itu dia nggak tahu dia sudah berhubungan badan nggak sama istrinya, dia bingung, nggak tahu dia. Saya sudah berhubungan dengan Aisyah belum ya saya? Itu ada, itu riwayat itu ada. Dia mengalami halusinasi, nggak ngerti dia sudah berhubungan badan atau belum. Kemudian dia juga pernah mencoba bunuh diri. Gimana? Ketika saya bilang begitu, marah. Tapi ketika ngomong, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kenapa kalian tiap hari ngomong Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad? Muhammad meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Muhammad itu meneruskan, Muhammad sujud, Yesus sujud, artinya ajaran Muhammad sejalan dengan ajaran Yesus. Iya, makanya di sini saya meluruskan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menubuatkan orang yang kayak Muhammad yang menderita gangguan halusinasi? Gimana sih Anda ini? Ketika saya bilang gitu ya jangan marah, bantah. Nah, Berikan jadi data-datanya bahwa yang saya katakan tidak benar. Gitu. Gimana? Silakan ya. Jadi keseluruhannya kan dari Islam juga intinya emosi itu kan harus ditahan, jangan marah-marah, kerjaannya emosi, kita harus toleransi. Itu kan intinya di dalam Islam itu sebenarnya seperti itu, Bang. Jadi sama juga inti keseluruhannya. Bang, Anda juga salah ini. Di dalam agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tapi kan Saya sudah mengupload satu video, Bang. Saya sudah mengupload satu video dan itu sudah ditonton sudah 1,5 juta orang kalau tidak salah menonton. Saya bilang begini. Saya meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT khususnya, sebuah badan yang menanggulangi penyakit masyarakat yang teroris, ya. Nah, saya minta supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang Islam untuk melakukan kekerasan terhadap agama lain itu dihapuskan. Makasih Bang Jembret. Karena selama ini yang dipotong itu ranting-rantingnya, akarnya nggak dipotong. Maksudnya akarnya itu dicabut. Hadis-hadis itu dihapus saja. Ini statement saya dan saya pertanggungjawabkan statement saya.
Kalau Anda mengimani hadis, Anda akan jadi pemberontak terhadap negara ini. Ya. Gitu loh. Karena hadis itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan dasar negara kita. Kita harus berpikir kritis, Bang Edis. Jadi tergantung kita ngikutin ulama yang mana. Kalau yang saya ikutin kan ada yang udah almarhum itu Buya Sakur, itu saya sering ngikutin Buya Sakur. Kita harus Muslim harus berpikir kritis. Jadi kita harus jangan menerima apa adanya yang ada di situ. Kita harus disaring lagi dalam diri kita gitu, Bang Edis. Kita harus pakai akal, logika. Ya, berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Kenapa saya katakan durhaka kepada Muhammad? Karena Anda menganggap bahwa Muhammad mengatakan hal yang salah, padahal barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah. Jadi gini loh, di dalam semua itu kan kita itu perlu update, Bang Edis. Berarti menurut Anda Muhammad harus diupdate? Ya enggak, itu kan zamannya beda. Ini sekarang zamannya udah seperti ini, saya harus update dong. Ini dengan berarti menurut Anda ajaran Muhammad sudah ketinggalan zaman ya? Ya intinya harus update semua, kan itu gambaran, hidup ini gambaran, Bang Edis. Iya, cuma begini, saya cuma pengen minta. Anda setuju nggak kalau ajaran-ajaran Muhammad itu harus ditinggalkan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan zaman? Nah, kalau saya mungkin ya nggak semuanya gitu. Ya. Artinya sebagian ajaran Muhammad Anda tidak setuju ya? Nah, malahan kan Buya Sakur, saya ngikutin alur Buya Sakur, malahan kita harus berpikir kritis. Banyak yang hadis-hadis yang harus dihapuskan seperti itu. Kan di dalam Bang Edis pernah ngikutin ulama Buya Sakur nggak? Ya, kayaknya Buya Sakur tuh dulu sering nonton saya. Dulu saya itu kan sering upload video, tapi kan memang dulu saya itu nggak nampak wajah begitu loh. Sekarang aja saya nampak wajah kan. Nah, saya upload video bagaimana hadis begini. Akhirnya memang video-video saya, pandangan saya itu sering dibahas juga oleh Buya Sakur. Makanya jangan-jangan dia dikit ngintip-ngintip saya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Semuanya itu benar, yang ada di alam semesta ini semuanya benar, karena kan. Tapi gini, Bang Ahmad, Anda setuju nggak? Setiap orang yang membaca hadis, mengimani hadis, maka dia akan memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin tergantung dari karakter orangnya yang saya kasih menerima. contoh aja. Saya kasih contoh. Lambang negara kita apa? Pancasila. Itu dasar negara. Lambang. Bhinneka Tunggal Ika. Waduh. Lambang negara kita itu burung Garuda. Oh ya, burung Garuda. Oke, ya. burung Garuda, ya kan? Nah, menurut Muhammad, boleh nggak membuat gambar atau menyimpan foto atau membuat patung makhluk hidup? Menurut Muhammad, ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Bukan menurut Anda, menurut Muhammad. Menyimpan, membuat ya gambar ataupun patung makhluk hidup. Langsung ditelepon dia. Coba mau diangkat atau dimatikan? Diturunin aja ya, ntar kita sambung lagi. Sedikit, biar kita dapat poin nih. Menurut hadis, barang siapa yang membuat gambar ataupun patung makhluk hidup, tempatnya di neraka jahanam, kata Muhammad. Nah, kau tahu main ke Istana Presiden, main kemana, main ke Monumen Pancasila, main kemana, itu patung Garuda di situ ada. Dan itu menurut Muhammad itu tapir itu. Bayangin berapa banyak dari telepon dia. Oh ya, turunkanlah. Gimana? Ini silakan bagi teman-teman yang mau mengupload. Ya silakan kalian rekam nih ya. Menurut Muhammad, orang yang membuat gambar patung makhluk hidup ataupun menyimpannya di rumahnya, kata Muhammad orang tersebut akan disiksa di dalam api neraka. Bayangin, kalau Anda seorang pejabat pemerintah, di detik yang sama Anda mengikuti Muhammad, bagaimana mungkin di kantor Anda ada burung Garuda Pancasila? Ya, belum lagi di monumen-monumen Garuda, ada di monumen Pancasila, Pancasila Sakti, Tugu Pancasila, coba ada itu Garuda semua di situ. Bagaimana Anda mau bernegara di detik yang sama Anda ngikutin Muhammad? Makanya saya bilang, sudah waktunya hadis-hadis itu dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena kalau itu dibiarkan, itu akan merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ini. Itulah kenapa banyak gerakan-gerakan separatis Islam yang ingin mengganti dasar negara kita.
yang ingin mengganti lambang negara kita. Karena memang bertentangan dengan ajaran Muhammad. Kalau saya ngomong gini, jangan kalian langsung bilang penistaan agama. Saya itu ngomongin yang kenyataan, saya nggak mau bertele-tele. Gitu loh. Makanya kalau kalian lihat itu, mereka berapa kali kongres, yang udah ormas yang udah dibubarin itu loh, tahu kan kalian? Kenapa dibubarin itu? Karena pemerintah itu sudah mencium gerakan-gerakan seperti itu. Itu kita belak-belakan aja lah, kita nggak usah munafik-munafikan. Ada hadisnya kok. Burung Garuda itu makhluk hidup. Nah, menurut Muhammad, orang yang bikin gambar, bikin patung, nyimpan gambar, nyimpan patung makhluk hidup, disiksa di api neraka. Makanya kalau kamu Islam, kamu pejabat pemerintahan, di detik yang sama kamu nyimpan burung Garuda, kamu akan disiksa. Tinggal kamu pilih mau ikut Muhammad apa mau ikut ini kafir. Gitu loh, saya tuh ngomong apa adanya. Saya mendalami agama Islam, saya tahu yang saya omong itu saya tahu, bukan asal ngomong saya itu. Kalau Anda yang nggak tahu, kata Anda tahu apa? Yuk, silakan. Naik lagi. Bang Azam official. Nah, ini kalau ini Ustadz betulan ini. Yuk, silakan. Ini Ustadz betulan. Maka perlu datang Ustadz mengklarifikasi gitu loh. Ya, silakan. Bang Azam official, nyalakan kamera. Oke, tunggu. Aduh, mainan agama mulu di. Nah. Bang Azam, sudah menyimak dari tadi Bang Azam? Baru karena di-share saya naik. Oke. Betul tidak Bang Azam bahwa menurut Muhammad, barang siapa yang menyimpan gambar atau patung atau membuat gambar atau membuat patung makhluk hidup, maka dia akan dilempar ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Betul tidak? Redaksinya ada, tetapi setiap redaksi itu kan ada konteksnya. Betul atau tidak? Redaksinya ada, setiap Coba redaksi hadis, Quran itu ada konteksnya. Coba Anda orang bacakan dilarang hadisnya. buat patung, buat gambar-gambar dan seterusnya. Anda tahu lah, terlalu repot kalau gitu. Terus ada apa di situ? Bung Azam, coba konfirmasi dulu apakah yang saya katakan itu benar Iya, atau salah? betul. Betul. Baik. Iya. Jadi kalau ada seorang muslim dia simpan patung ayam, patung kucing, patung apapun yang makhluk hidup atau ada gambar makhluk hidup akan dilempar ke dalam neraka jahanam, betul? Sebagian umat Islam yang masih memiliki pemahaman yang purifikasi begitulah, mereka memang melaksanakan hal tersebut. Artinya mereka tidak biarkan ada patung-patung makhluk hidup di rumahnya, bahkan gambar-gambar sekalipun tidak ada dibiarkan untuk terpajang di rumahnya. Begitu. Baik. Saya katakan itulah bahayanya ajaran agama Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan? Bahayanya di mana coba? Baik. Apa lambang negara Republik Indonesia? Garuda. Burung Garuda. Apakah burung Garuda yang ada di patung yang begini tuh, wah, sayapnya membentang, kemudian cakarnya mencengkram Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan patung makhluk hidup? Ya, itu makhluk hidup. Oke. Terus, menurut Muhammad masuk neraka nggak orang yang buat patung begitu dan menyimpan seperti itu di rumah? baik, gitu dong pertanyaannya akan dijelaskan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat objektif. Ketika seseorang dianggap melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan dia melakukan sebuah kebaikan yang lain. Anggap saja, kita ikuti narasinya Edis. Dengarkan, Baik, kita anggap, ikuti narasinya Edis bahwa membuat patung tersebut termasuk burung Garuda itu dianggap sebagai perbuatan dosa menurut hadis yang menurut saya itu menurut Muhammad. Ya, mendengarkan saya dulu. Silakan, Menurut hadis yang Edis kutip. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi jika apa yang Anda sampaikan itu dianggaplah sebuah keburukan, ketika umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kebaikan yang buruk sebelumnya akan terhapus. Karena Islam mengenal reward, artinya kebaikan seseorang itu dianggap oleh Islam. Jadi masuk surga bukan karena iman saja. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa yang ada di sana. Gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kalau ada seorang muslim dia menjabat di government, di pemerintahan, terus di kantornya ada burung Garuda, kan ada wapres, ada Pak Presiden dan wakil Sebut presiden, aja di tengah-tengahnya Prabowo, ada burung Garuda, betul? Iya, sebut. Oke, baik. Menurut Anda, kata Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka nggak? Anggap saja begitu. Kok anggap saja? Pak Prabowo, kita iya begini. Anggap saja. Saya ikuti. saja. Ya, kita anggap saja, saya iyakan. Berat anggap saja. Enggak, permainan-permainan begini kita iyakan.
Anggap saja Aduh, begitu, ini bukan mendapatkan permainan dosa. Bang Azam. Aduh, Coba, jangan, kita serius lah, jangan fotonya main-main Mas lah. Gibran, karena beliau masih Kita muda, sebut kan? Gibran Gini, nih, oke, dan Prabowo. fotonya Mas Gibran sama fotonya Pak Prabowo, makhluk hidup nggak? Gambar makhluk hidup nggak? Hidup. Gambar makhluk hidup. Garuda makhluk hidup nggak? Anggaplah hidup. Kok anggaplah Anda ini? Enggak, kita iakan saja. Artinya kita ikuti narasinya, kita ikuti. Oke, makhluk Silakan hidup. bernarasi. Oke. Menurut Muhammad, apa hukuman bagi setiap muslim yang terpajang gambar atau patung makhluk hidup di dalam rumahnya? Menurut Islam yang kamu pelajari gimana? Ayo. Saya tampilkan hadisnya. Iya, Memang udah. Mereka ini sulit yang nyata ya. Enggak, sudah ditahu itu di hadisnya. Artinya sudah ditahu. Supaya Anda juga tidak terlalu capek dan biar menghemat waktu. Saya juga tahu apa hadis yang Anda akan tampilkan. Langsung jelaskan saja begitu biar nggak Maka lama. nanti kalau saya ngomong nanti ya anggap saja. Enggak, saya anggap bertanggung saja jawab. Kamila. Memang hadisnya ada begitu. Saya bertanggung jawab. Memang ada begitu Kalau redaksinya. Anda mengatakan anggap saja gimana? Enggak, benar-benar ada hadisnya itu teman-teman. Ada hadisnya. Santai Baik, teman-teman. saya balik kamera saya Ada dulu. hadisnya. Saya balikan kamera saya. Memang mau bikin lama kayak mereka gini. harus bermunafik. Karena memang teman-teman di dalam ajaran agama Islam itu boleh takiyah. Bikin lama kalau gitu di Baik, diskusinya. saya balikkan dulu ya. Oke. Makanya saya bilang buanglah hadis pada tempatnya. Baik, ya. Sesungguhnya pembuat gambar ini Patung. akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dalam hadis Bukhari. Terus saya tanya, ini banyak Iya. hadisnya ya, banyak hadis. Redaksi lainnya tiupkanlah ruh gitu kan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musyawrin. Apa ini? Pembuat gambar. Pembuat gambar. Terus nih, hukum nih membuat patung juga sama ini. Ya. Gambar patung makhluk hidup tuh, hukumannya disiksa. Iya. Nih, Terus. ya udah jelas. Banyak Iya, sekali nih sudah. hadis-hadisnya nih. Saya sudah iakan dari tadi di selamat. Gambar mana sih? Sebentar, saya ambil lagi hadis yang lainnya ya. Bentar. Biar jelas nih, Saya kasih gambarnya ya. Nih. Perhatikan. Dari Abdullah dan seterusnya bahwa aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya bukan yang korupsi, ingat. Menurut Muhammad, mau Anda maling berzina, ucap syahadat masuk surga. Ya. Orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah, maksudnya patung gambar makhluk bernyawa. Nih, tambahin lagi biar banyak. Jadi jangan Anda bilang anggaplah nanti. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, patung, gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat nih, dan seterusnya nih. Apa Ya. yang kamu buat? Aisyah berkata, Rasulullah pernah berpergian dan seterusnya. Ketika Rasulullah, beliau dan seterusnya. Nih, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi dengan ciptaan Allah. Nih, Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan tirau itu sebuah bantal dan seterusnya. Banyak ini, banyak sekali riwayatnya. Silakan Anda cari sendiri. Sudah saya kasih tahu banyak riwayatnya. Baik, berarti Anda tidak membantah ya? Tidak, saya sudah membantah. iakan tadi gimana sih? Berarti Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Seorang muslim yang menyimpan, membuat gambar-gambar makhluk hidup akan disiksa di api neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya, Sudah saya bilang, kamu katanya selalu belajar Islam, ada tapi belajar yang editannya. komprehensif. Begini Edis, ya. Surely. Islam itu agama yang memandang sekecil apapun kebaikan seseorang. Jadi ketika ada sebuah keburukan, katakan saja dia membuat patung, Berarti percuma membuat hadis ini ya? gambar, dan seterusnya dan Percuma hadis ini itu berarti dianggap ya? sebagai catatan dosa. Tapi ketika dia melakukan sebuah kebaikan itu juga dihitung. Oke, berarti begitu. berarti berzina. Nanti diperlukan mana yang lebih berat, kebaikannya atau Sebentar. keburukannya? Sesederhana itu. Oke, berarti artinya agama Islam itu berkompromi dengan dosa, betul? Berkompromi dengan dosa maksudnya? Berarti itu bentuk berzina, keadilan Tuhan. maling, korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada sedikit kebaikan. Bukan masih ada sedikit kebaikan. Nah, saya turuti lagi kemauannya, nggak mau lah. Enggak, bukan sedikit kebaikan, ditimbang nanti. Kalau malingnya lebih banyak ya dia di blender dulu. Masa Anda nggak Gimana tahu? nih orang ini? Aduh, Jangan Anda mendegradasi sulit. pemikiran sendiri lah. Kan nggak Oke lah. enak Berarti gini. ditonton. Menurut Al-Quran, apakah boleh seorang muslim itu menjadi Islam 90%, 95%, 99,9%? Boleh nggak? Begini, saya Tenang jelaskan dulu, lagi. tenang dulu Azam. Saya tanya ini serius. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus menjadi seorang Islam yang kafah, betul? Betul. Apa itu betul. kafah? Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh penuh. Berarti dia harus menjalankan perintah Muhammad, betul? Betul. Betul. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diajarkan, yang diberi kasih Berarti tahu sudah fix oleh ini Allah. Disya.
Tenang. Yang tenang. tadi udah. Ini ke situ, ini ke situ. Oh, ke situ. Oke, Barang masih. Oke, siapa lanjut. yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang ditetapkan Allah disebut apa? Ada 3, ada fasik, kafir, zolim. Itu dalam Baik. Al-Maidah. Ya, betul. Kafir, fasik, Fasik, zolim. zolim. Pinter Berarti di sini luar ketika ada biasa. seorang kepala daerah, anggaplah Pak Camat, di rumahnya ada Garuda Pancasila, ada gambar Pak Gibran, Pak Prabowo, berarti dia harus memutuskan bagaimana membuang itu ke tong sampah nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Berarti dia harus memutuskan perkara berdasarkan apa? Begini saya jelaskan ya. Harus Belum munafik. dijelaskan. Anda kan mengkonfirmasi. Kalau memang Anda yang mau menjelaskan, silakan ajari saya. Begitu. Kan sudah jelas ayatnya. Barang Enggak, siapa bukan begitu cara memutuskan memahami perkara sebuah. tidak berdasarkan hukum Allah disebut kafir, jolim, fasik. Iya, gini. Ya, fasik itu apa, zolim itu apa, kan ada tahapannya. Sebelum Kafir itu kita apa, membahas begitu definisi loh. itu, misal nih, kamu kalau memutuskan perkara harus berdasarkan siapa yang harus Anda turuti? Siapa yang harus lebih Anda taati? Berdasarkan hukum Allah. Oke, yang harus Betul. Anda lebih taati siapa? Allah apa negara? Allah dong. Allah. Menurut hukum Allah boleh Iya. nggak nyimpan gambar presiden? Garuda boleh Allah nggak? nggak ada jelaskan begitu. Itu hadis. Ya menurut hadis boleh nggak? Menurut hadis nggak boleh. Oke, hadis itu datangnya dari mana? Hadis datangnya dari Nabi Muhammad. Muhammad datangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Allah. Nah, berarti dari Allah itu semua Iya. kan? Dan hadis itu masih bisa digugat, nggak apa-apa. Gugat Mau hadis, diperdebatkan sampai gugat. demo Oke, yang baik. mangkit Berarti Anda kembali dari setuju? kubur, nggak apa-apa. Anda setuju bahwa hadis itu digugat ya? Bisa digugat, bisa Gugat. diperdebatkan. Berarti Anda didiskusikan setuju sampai subuh. berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan negara kita tercinta ini harus segera dimasukkan ke tong sampah. Setuju? Enggak gitu cara Nah, itu katanya tidak tadi boleh akademis. digugat. Enggak, boleh digugat, diperdebatkan secara Tadi akademis katanya di boleh meja-meja yang digugat, sekarang nggak boleh. Waduh, gitu. Sungguh Itu namanya nekat yang kekanak-kanakan cara nyata. diskusi begitu, saudara-saudara terkasih. Jam saya sudah capek, Ayo, saya jam jawab sudah lagi. haus, capek, lelah saya. Kamu kebingungan memframing kalau sama saya, kebingungan. Bukan kebingungan memframing, saya Kebingungan. kebingungan bagaimana menghadapi kebotolan Begini. dan kenekatan kalian. Saya ajari, bukan saya ajari ya, saya menjelaskan saja, bukan saya ajari. Terkesan tidak sopan nanti kalau mengajar. Edis lebih tua daripada saya. Begini, di dalam saya ikuti narasinya Edis ya, bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikategorikan sebagai 3 kriteria manusia. Yang pertama fasik, yang pertama kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Nah, zalim ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu apa sih? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah divonis neraka? Ya enggak juga. Oke, Gitu, berarti saya tanya sederhana pada itu Anda. kok. Saya tanya pada Anda. Pak Presiden Islam nggak? Islam. Oke, menurut hukum Allah Pak Presiden zalim nggak? Bisa zalim. Wah, Makan kan harta orang berani pun dia zalim. ngomong Bisa zalim, bisa. Begini, misalnya Ini Pak makanya saya Presiden- bilang bahayanya ajaran Begini, dengarkan, mereka. dengarkan. Berani-beraninya mengatakan kepada Bisa Pak zalim. Presiden, Pak Presiden seorang Boleh. zalim. Gini, Sungguh kamu saya luar jelaskan ya. biasa, kamu Seandainya, azab. gini, dengarkan Berani saya kamu mengatakan bertanggung jawab. kepada pimpinan kita demikian, sungguh nekat. Bisa, saya bertanggung jawab. Viralkan nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Nekat. Seandainya Inilah saya bilang mereka Pak kan. Presiden, dengarkan Dis, dengarkan. Anda masa bicara terus nggak gitu. Silakan. Seandainya Pak Presiden dan Wakil Presiden hari ini menjabat, kemudian ada sebagian rakyat Indonesia yang terlantar dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya, itu dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Iya, Karena masih kalau dia membiarkan melakukan rakyatnya itu, menderita. tapi ini kan soal Bisa. perkara gambar. Seandainya Nah, Pak Presiden itulah definisi zalim itu tidak seseram apa yang Anda pahami. Saya sudah dapat poinnya. Saya sudah Iya, dapat poinnya. gitu. Seandainya Presiden tidak melakukan tugasnya, ya kan? Jatah yang Iya. seharusnya untuk fakir miskin dan orang-orang terlantar, misalnya dikorupsi dengan Presiden, berarti Presiden Iya. harus dihukum, betul? Setuju? Enggak juga dihukum, didefinisikan sebagai orang yang zalim. baik, Zalim itu tidak seseram apa yang Anda oke, baik pahami. sekarang. Tapi kalau hanya Pak Presiden menyimpan gambar burung Garuda Pancasila, apakah bisa dikatakan dia zalim hanya karena ada di Zalim itu apa sih? Zalim itu apa? Saya tanya mulai dulu dah, zalim mulai supaya enggak serem mulai. orangnya. Zalim itu apa? Zalim Mulai. itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke lah. Begitu. Oke lah, Jam. Misal nih, Kita misal. rehat dulu ya. Lihat. Kita rehat dulu ya. Berat ini saudara-saudara. berat. Saya masalahnya sudah mulai sakit kepala, saya udah Enggak, perlu minum misalnya Panadol. ini kacamata saya taruh di paha. Itu zalim karena bukan tempatnya. Itulah definisi zalim, Dis. Makanya pelajari Islam yang Baik. komprehensif. Ada juga nggak lah, kafir di situ? Gitu. Kafir itu ketika kita menolak perintah Tuhan secara Oke. totalitas. Perintah Itu Muhammad kafir apa? namanya. Perintah Muhammad apa? Boleh nggak menyimpan gambar, menyimpan patung-patung makhluk hidup? Tidak. Tidak boleh. Kalau itu tidak dilaksanakan kafir nggak dia?
Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu hukum Islam yang berlaku. Tidak bisa di framing. Ajam, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut ya. Ya oke siap. Oke baik. Nggak apa-apa ya, jangan ada yang tersinggung, santai aja kita di sosial media gitu. Oh sebentar Ajam. Biasa Jadi aja. pengakuan ini Ajam ini teman-teman, Ajam ini banyak dapat inbox dari muslim sendiri dan dicecar, dimaki-maki ya. Apa-apa. Oh ya, karena dia mengatakan sesuatu tentang fakta-fakta dalam agama Islam teman-teman. Kan sudah saya bilang kalau orang ngerti agama Islam dia datang ke sini untuk mengakui perkataan saya. Oke, gitu aja Ajam. Ya, Nanti kita lanjut lagi mudah-mudahan ntar malam ya. Oke, ya, jangan Oke, ada yang baper saya ya. turun aja. Biasa aja ini dunia sosial media gitu kan. Harusnya begitu. Ya, oke, Dis. Diskusi-diskusi aja, jangan lapor polisi. Ya, jangan gerebek-gerebek gitu. Nggak bagus membubarkan rumah ibadah orang lain, itu saya kecam itu. Tidak bagus, tidak benar itu. Oke, baik saya turunkan ya Bang Ajam ya. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang. Ya, itulah teman-teman ya. Mereka harus berkelit ya. Ya, begitulah. Metra ini kemarin naik, tapi akhirnya pertama nolak, akhirnya mengiyakan dia. Ya Metra, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya. Pakai waktu nggak nih bro? Boleh. Terserah, kamu maunya modelnya gimana? Ya biar enak pakai waktu lah. Boleh. Boleh. Di mobil itu, kamu kan sempat membantah apa perkataan saya. Tapi akhirnya kamu iyakan Pakai kan? waktu kita ya. Kalau nggak pakai waktu aku males. Belum dia sudah ngambek. Karena bro. Oke, gini aja. Kamu saya kasih gini. Metra, kamu saya kasih waktu 1 jam untuk membantah atau untuk mengeluarkan statement. Sebutkan satu hal yang saya ucapkan terhadap agama Islam tetapi tidak benar. Sebutkan satu hal. Saya kasih kamu 1 jam waktu. Begini ya. Udah boleh nih. Nanti dipotong. Silakan. Nanti bro potong. Yang bro ucapkan itu soal kata-kata, cuman kata-katanya pas betul, tetapi cara memahaminya yang salah bro Edis. Misalnya Misalnya bro framing begini, Islam ini memang mengajarkan kebohongan, betul. Islam mengajarkan, cuma konteksnya kenapa dulu. Nanti misal saya bilang, misalnya ada orang yang ingin bunuh bro Edis, nanti saya terangkan dulu nih kan. Wah, nanti bro framing nih, kamu Islam dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang. Bawanya ke situ. Tentang kebohongan tadi itu bro giring ke situ. Bro buat pernyataan, bro Edis bantah pernyataan itu sendiri dan dianggap benar sendiri. Padahal Islam itu justru ingin menyelamatkan bro kan gitu, bukan ingin membunuh. Misalnya ada orang yang bro cari Edis, ada nggak dia? Saya kebetulan tahu bro, ngumpet di belakang. Lalu saya bilang ke orang itu, saya nggak tahu, saya memang bohong. Tetapi kenapa saya disuruh oleh Islam bohong? Supaya menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Begitu jalan cerita. Tapi bro framingnya kemana-mana kan. sudah. Cara kita dalam memahami dengan cara bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara bro memahami itu berbeda bro. Di situ letak masalahnya. Baik. Jadi benar nggak orang Islam diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam perkara-perkara tertentu? Nah terus di mana saya salahnya? Salahnya bro, cara bro memahaminya yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 70, apa dikatakan di situ? Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul nggak? Betul. Oke. Apakah berdusta adalah bagian dari mengucapkan perkataan yang benar? Nah kan mau digiring kan seolah-olah saya kan nanya gimana sih? Ini saya terangkan bro Adis, bagus itu. Sebetulnya kalau hanya bro ingin belajar, ingin memahami, bagus, pertanyaannya bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang berbenturan di situ sebetulnya. Nggak ada yang berbenturan. Jangan terlalu boros, Metra. Gini loh. Gini, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Punya. Oke, bisa nggak kamu bacakan surat Al-Ahzab nomor 70? Bisa. Coba bacakan. Nah, oke. Masalahnya di sana apa? Kan. Ya, aku tanya dulu sebelum aku bacakan sama bro. Kenapa kamu tidak Masalahnya sudi bagi lagi bro di membaca mana? Al-Quran? Bukan tidak sudi, kata Quran begini nih bro Edis. Aduh. Saya baca di Al-Baqarah ayat Metra, kalau mau diskusi itu, kamu harus siap-siap lah. Nanti kalau saya yang baca sendiri, saya aja yang tahu. Sesungguhnya orang-orang seperti bro Edis ini dikasih tahu tidak dikasih tahu juga sama aja. Tuh Nggak kan. Ini kalau kamu ngomong sama saya Gimana mau berdua, saya terangkan sebentar, gimana Metra, pun coba nanti? dengarkan dulu saya ngomong. Dengar. Ya. Kalau kamu bicara sama saya berdua 4 mata,
Kamu hanya memberitahu saya. Masalahnya di sini kita bukan 4 mata. Ini ada puluhan ribu orang di belakang yang nonton. Makanya jangan kamu memandang saya, tetapi pandanglah para penonton-penonton, terutama umat muslim. Makanya ketika ada pertanyaan datang, kamu datang ke sini itu untuk ngasih tahu kepada muslim-muslim yang nonton itu jawabannya. Karena mereka pun rindu, mereka merindukan, mana ini ustadz kami menjawab, nggak ada jawaban. Coba di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Mau kamu cek dulu nggak? Jangan-jangan nanti kamu nggak percaya dengan saya. Kamu masih dibisukan, jangan membisukan diri. Teruskan Bro Edis. Nggak ada yang nggak, salah mau di kamu situ. cek Nanti dulu, nggak gini, mau pemahamannya kamu bisa cek dulu diluruskan. atau setuju? Nggak, saya nggak ngecek. Berarti setuju ya? Ya, teruskan aja. Oke. Pemahamannya yang begitu Apakah tidak berbohong cara adalah memahaminya, ya. bagian dari mengucapkan kebenaran? Oke, saya tanya balik Bang Edis ya, Bro Edis ya. Apakah berbohong demi melindungi Bro Edis misalnya dalam situasi itu sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dicari orang karena membunuh, gimana? Coba, ada nggak tiba-tiba orang nyari saya tanpa ada masalah sebelumnya? Ya kalau bermasalah. Misalnya polisi, dengar, ada polisi mencari orang, ya kan? Terus masuk ke rumah Anda harus diajarin Muhammad bohong kan? Oh enggak, saya nggak tahu. Nah itu makanya kalian ini bohong. Yes, boleh saya jawab, Bang Bro Edis? Simpel aja pertanyaan saya, coba Metra. Apakah berbohong Ya. bagian daripada mengucapkan perkataan yang benar? Gini, perbaiki dulu sinyalmu lah. Sinyalmu aja udah kamu sinyalmu bagusin dulu sinyalmu aja udah macet-macet gitu. Gini teman-teman, kan orang-orang Islam itu sering mengklaim bahwa Tuhan Yesus kita menubuatkan tentang kedatangannya. Mereka sudah didoktrin bahwa Yesus, atau mereka katakan Nabi Isa, memberitahu gitu, menubuatkan gitu, akan datang nanti seorang nabi, ya kan? Nah, ternyata ajarannya bertolak belakang gitu loh. Apa dikatakan dalam Bible? Jika iya, katakanlah iya, jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apalagi kata Tuhan Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Jadi yang namanya dusta-dusta itu kerjaannya iblis, itu iblis. Dia itu embahnya, bapaknya segala dusta. Nah ternyata Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 hal. Berarti kesimpulannya menurut Tuhan Yesus, Muhammad itu salah satu komplotan dari ya kalian sendiri yang menyimpulkan nanti lapor polisi lagi. Yuk silakan coba. Yang namanya, semua orang tahu secara nalar kita punya hati nurani. Yang namanya bohong, kebohongan itu pasti negatif. Nilainya itu pasti negatif, namanya bohong. Tapi kejujuran walaupun pahit, tetapi nilainya itu positif. Di mana-mana Anda mau bawa kemana pun ya itu jawabannya. Coba ya, yang muslim, coba. Saya mengundang penonton muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik dengan saya. Yuk, kita diskusi dengan baik ya. Pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian bagus, kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita kasih naik ada Zien 980. Yuk. Zien 980. Ya, Zien. Halo Bang. Halo juga Bang Zien. Muslim atau apa Bang? Iya Bang, saya dulu Muslim tapi sekarang saya udah pindah ke Kristen Bang. Tapi nanti kalau bohong-bohong gimana Bang? Coba nyalakan kamera dulu Bang. Nanti bohong-bohong lagi. Saya nggak pernah bohong Bang. Coba share Bang, berbagi informasi dulu. Kita tes boleh nggak Bang? Soalnya banyak yang memfitnah nanti kalau nggak dites. Coba, kalau Abang bener-bener mantan Muslim, coba Abang Bang, makanya saya pindah agama Kristen itu Bang, karena saya tidak mengerti dengan ajarannya, dengan bahasa Arabnya Bang. Iya, tapi kan dulu pasti pernah sholat kan? Dari kecil sampai besar Bang, orang tua saya Islam. Saya Islam, saya tidak pernah pergi ngaji atau segala macamnya Bang. Nggak pernah sholat? Nggak pernah Bang. Ya, berarti diragukan. Diragukan kalau begitu Bang. Karena kalau Anda benar-benar Islam, setidak-tidaknya Anda pernah sholat. Sekalipun nggak pernah sholat. Ada pun pergi Bang, tapi saya cuma lihat orang di luar doang Bang. Saya tidak pernah masuk.
nggak tahu kenyataan apakah hati saya atau bagaimana menolak agama ini atau bagaimana bang. Setelah saya menonton ketika Bang Edis itu live, saya mengetahui segalanya. Saya buka-buka juga sedikit dari Al-Quran itu bang, dan saya simak ketika abang ngomong semuanya itu masuk gitu loh. Ya, cuman gini. Gitu, Oke lah, kalau masalah itu saya terima lah. Cuman yang ingin saya konfirmasi, kalau memang benar-benar Bang Zien dulu mantan Muslim, pasti ingatlah salah satu bacaan Quran atau apa begitu. Kalau tidak ada sama sekali, berarti ya, gimana ya saya ngomongnya? Mau bilang Islam. Mau Di KTP tertulis apa di KTP? Islam. Di KTP tertulis Islam, tapi nggak pernah menjalankan agama Islam. Tidak pernah bang, saya aja ke masjid itu rasanya ada yang mengganjal gitu loh, ada yang mengganjal rasa hati gitu loh. Oke. Makanya saya putuskan untuk mau pindah ke Kristen karena saya perbedaan dari ajarannya bang. Ya, tapi kalau dari logatnya, abang kayaknya orang Kalimantan ya? Saya memang orang Kalimantan bang. Kalimantan. Ya, mungkin abang perlu mendalami lagi ajaran agama Kristen. Boleh abang berkunjung ke gereja terdekat begitu. Saya berterima kasih juga Bang Edis, buat Bang Edis udah membukakan pikiran gitu loh, pikiran saya ketika debatnya itu yang maksud saya masuk gitu loh Bang. Masuk dan buktinya nyata gitu Bang. Nyata yang kita lihat. Oke lah, baik Bang, karena abang belum bisa menunjukkan bekas-bekas atau abang dulu pernah sholat atau bagaimana, mungkin kita next. Oke Bang, siap Bang. Tamu Thank you, berikutnya. Bang. Oke, sama-sama saya turunkan dulu Bang ya, Bang Zain ya. Terima kasih. Ayo. Saya nggak mau teman-teman nanti dibilang, Dis ya, ngundangnya Islam-Islam yang cuma ngaku. Saya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita konfirmasi dulu kepada dia gitu, sejauh mana dulu dia mendalami agama Islam. Walaupun dia di KTP tertulis Islam KTP ya, saya tidak menganggap dia seorang Islam dulu gitu. Karena seorang Islam itu saya anggap orang yang mengerti atau setidak-tidaknya menjalankan ritual-ritual itu gitu. Ya, walaupun saya percaya bahwa tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada Elida Wati Manja. Coba Elida. Yang Kristen-Kristen masih saja banyak ya yang bergelantungan di kolom antrian. Saya sudah katakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, tapi ya masih saja. Iya mau gimana ya? Ya, Elida Wati. Iya bang. Ya, silahkan nyalakan kamera. Lagi maskeran nggak apa-apa bang? Lagi maskeran. Nggak masalah. Sebentar ya bang. Ya. Soalnya aku Kristen loh bang, cuman orang tua saya Muslim bang. Dari kecil udah Kristen. Iya. Kok bisa orang tua Islam? Ceritanya gini bang. Boleh, silakan cerita, silakan. Nyalakan kamera dulu. Ya nggak bisa bang, coba nyalakan dari situ bang. Tuh, sudah saya kirim undangan. Nggak bisa ya bagaimana? Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan kalau begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Mei Kumaira. Oke, Mei Kumaira. Oke, kita kasih naik Mei Kumaira. Ya. Selamat pagi menjelang siang Mei Kumaira. Halo? Halo Mei Kumaira. Oke, baik, kita turunkan lagi ya. Teman-teman, kalau kalian naik, kalau disapa itu ngomong, jangan naik tuh ngambek. Ya, ini tema kita ini, diskusi Islam Kristen. Saya sebagai Kristen, silahkan saya undang yang Islam untuk naik berdiskusi ya. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar. Sulaiman, coba kita kasih naik Sulaiman 8504. Ya, Sulaiman silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Sulaiman. Halo. Iya. Gimana Sulaiman? Muslim ya Bang ya?
Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, apa yang mau Anda diskusikan dengan saya? Saya mau bertanya tentang Kristen yang menuhankan manusia itu gimana, Bang? Kristen yang menuhankan manusia. Ya. Emangnya kalau menuhankan manusia itu salahnya di mana, Bang? Ya jawab aja dulu. Kenapa? Ya saya bingung, Abang nanya kalau menuhankan manusia itu salah, di mana salahnya? Kan saya bertanya kenapa Kristen menuhankan manusia begitu? Tidak ada Ya saya jadi salah. ya saya bingung salahnya di mana menuhankan manusia. Itu pertanyaannya sama seperti kenapa Anda menuhankan Muhammad, itu sama kayak begitu. Jawab pertanyaan saya. Gimana? Jawab gimana? Bisa jawab nggak? Kenapa? Jawabannya adalah karena Yesus itu memang harus dituhankan supaya kita menuju kepada hidup. Karena jalan menuju kepada hidup itu dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Kalau sebelum ada Yesus itu nggak bisa hidup ya? Bisa mempertuhan Sang Firman. Kenapa? Ya, menjadikan Firman Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan menjadikan Anda Sang Maha Firman Kuasa, sebagai Tuhan. Tuhan Anda Maha Kuasa. Jangan lompat-lompat Bang, satu dulu kita bahas. Itu kan sudah selesai, tadi sudah dijawab Abang. Iya, kalau sudah selesai, gantian dulu. Saya tanya balik masalah mempertuhan juga. Iya. Biar imbang kita. Iya betul. Boleh. Boleh, benar. Baik. Kenapa Anda mempertuhan? Jangan merokok Bang, jangan merokok dulu. Tenang. Nanti anak kena B nanti. Di sini dilarang merokok. Dilarang ya? Iya. Mengkonsumsi zat tertentu nanti ada tulisannya. Begini. Sebagai seorang muslim, Anda muslim kan ya? Muslim. Oke. Kalau Muhammad ngomong kepada Anda, boleh nggak Anda membantahnya? Membantah dalam segi apa? Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu memberikan perintah, boleh tidak kamu membantah Muhammad? Oh, ini masuk ke yang berbohong. Tadi saya sudah ngerti itu, Bang. Abang mau memutarkan kata-kata, sudah paham saya. Jangan muter-muter dulu, Bang. Pertanyaan saya simpel saja. Simpel. Iya. Terus. Ketika seandainya Muhammad ini hidup, iya, di zaman Anda hidup, atau Anda hidup sejaman dengan Muhammad, iya. Ketika Muhammad memerintahkan kepadamu sesuatu, boleh nggak kamu bantah dia? Misalnya, serahkan istrimu kepadaku gitu. Boleh nggak kamu membantah Muhammad? Ada nggak seperti itu? Ada. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, tunjukkan. Baik. Tahu Zaid? Zaid tahu? Saya nggak pernah kenal. Zaid di dalam Al-Quran tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Zaid punya istri namanya siapa? Saya nggak pernah kenalan sama istrinya. Saya nggak tanya kamu kenalan sama istrinya. Istrinya Zaid di dalam Al-Quran siapa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah kenalan. Nah, pantas kamu nggak tahu mempertuhan Muhammad. Ya sudah, kalau nggak tahu apa-apa di bawah. Kalau nanya aja, kalau ditanya balik langsung nggak tahu. Yuk, silakan. Kita itu harus bicara dulu definisi mempertuhan. Jangan mempertuhan batu, jangan mempertuhan orang yang nggak benar, itu gimana? Jadi kalau kita membahas satu tema dengan orang Islam, teman-teman, percayalah sama saya, temanya itu tidak lain dan tidak bukan dari mempertuhan. Dan itu tema mempertuhan itu, kalau tidak salah pernah kita angkat selama sebulan suntuk. Temanya itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Itu sudah kita bahas lama. Dan sudah terbukti bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat namanya Muhammad. Gimana sih? Aduh, masih diulang-ulang lagi. Bahkan Rhoma Irama itu sudah bikin lagu. Mengapa kau tuhankan manusia? Jadi biar saya kasih tahu dulu ya background ya. Mungkin banyak juga penonton-penonton Kristen juga yang baru. Gini loh. Orang Islam itu mereka punya masalah dengan tidak bisa memahami Al-Quran. Itu masalah orang Islam. Karena apa? Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca huruf-huruf hijaiyah. Kalau orang Islam ditanya mempertuhan itu apa, mereka tidak tahu. Gitu loh. Apa itu mempertuhan? Mereka tidak tahu. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbicara mengenai mempertuhan hawa nafsu. Jadi akhirnya jadi mempertuhan lagi kan tema kita.
memang tema kesukaan muslim itu teman-teman. Tapi mau gimana? Nanti kalau kita bahas lagi tema ini, nanti kalian bilang inbox, Bang, janganlah itu terus temanya, Bang. Tapi memang cuma ini itu temanya orang Islam, teman-teman. Temanya orang Islam cuma itu, nggak ada yang lain daripada itu. Makanya ketika saya balikkan bahwa umat Islam menuhankan anaknya Aminah, mereka fana, surup, kejang, masal. Enggak. Kalau kalian mau tema-tema itu pun nggak masalah. Tapi saya cuma kasih tahu, tema mempertuhan itu sudah sebulan suntuk kami bahas, ya. Oke, kita kasih naik ada Budi, Mbak Budi. Haudio. Saya pencet Budi, yang datang Haudio. Ya, Haudio Muslim, Bang. Turun dulu ya, saya kasih turun dulu. Kita kasih naik ada Sunda Pride. Oke, Sunda Pride. Naik Senopati. Ya, silakan Senopati, nyalakan kamera Anda. Senopati. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Wonge Dewek. Nah, ini Wonge Dewek. Ya, silakan Wonge Dewek, nyalakan kameranya. Kepriwe kabare Kisrun? Iya, kepriwen Bang Edis. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Saya teringat dengan teman-teman saya asal Brebes, teman-teman waktu kecil saya main. Itu namanya Kisrun, Kodir. Kisrun. Temanya Bang Edis. Iya. Apa? Temanya orang Islam kayaknya cuma itu aja terus, Bang. Mempertuhan manusia, itu kan. Sampai Roma Irama membuat lagu Mengapa kau tuhankan manusia. Betul nggak? Iya. Apa yang salah dengan mempertuhankan manusia? Yang salah. Tapi kita bicara definisi dulu lah, Bang. Mempertuhan itu apa sih, Bang? Dalam pengertian bagaimana sih mempertuhan yang dimaksudkan Al-Quran itu? Mempertuhan secara umum yang mengikuti. Bukan secara umum, Bang. Kita nggak bicara kamus KBBI, kita nggak bicara pengertian kita masing-masing. Yang dimaksud mempertuhan di dalam Al-Quran itu apa maksudnya? Mengikuti. Salah nggak kalau mengikuti Muhammad? Enggak Muhammad salah. Manusia nggak? Manusia. Berarti diperintahkan mempertuhan Muhammad nggak? Ini dalam arti mengikuti ya. Jangan bilang dalam arti, dalam pengertian Quran. Gimana definisinya ya? Sulit. Sulit ya. Kalau kita itu nggak mempertuhan, nggak merasa mempertuhan, tapi mengikuti iya. Emang mempertuhan Bang, itu gimana ya saya biar nyembuhin pasien-pasien yang orang Islam begini loh. Dasar orang Islam berpikir itu kan Al-Quran. Iya. Oke. Ya, menurut orang Al-Quran Islam, berbicara mengenai kalimat mempertuhan nggak? Iya, berbicara. Oke. Yang dimaksud itu apa mempertuhan itu? Apakah mengangkat sesuatu jadi sang pencipta alam atau bagaimana? Iya, kalau secara itu mah emang kalau mempertuhan berarti mengangkatnya sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Iya, secara itu mah emang yang Oke, baik. Jadi definisi yang seperti itu sebenarnya itu definisi yang tidak ada. Kenapa, Bang Ade? Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya. Mempertuhan hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu artinya mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta langit dan bumi? Iya, maksudnya itu bukan. Cuma mengikuti. Terus yang dimaksud mempertuhan menjadikan dia sang pencipta langit dan bumi itu definisinya dapat dari mana? Iya, karena definisi kan berbeda-beda, Bang Edis. Kalau definisinya berikanlah saya bodrek, teman-teman. Kirimkanlah saya oskadon, panadol.
Karena yang saya hadapi yang seperti ini. Iya maksudnya kalau Gini aja, saya coba pakai bahasa sederhana aja. Gini, coba gini, wong dewek, coba dengarkan saya ya. Saya ini sudah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Memang orang Islam ini kalau ngomong agama Islam gak ada yang waras. Ketika orang Islam berbicara tentang agama Islam, disitulah kewarasannya itu hilang. Coba dengarkan saya, Bang. Bisa nggak orang mengganti orang yang melahirkan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Mustahil kan? Ya mustahil. Berarti bukan. Oke. Bisa nggak orang mengganti siapa yang menciptakan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak orang ganti Tuhan? Nggak bisa. Oke, baik. Yang ke satu, yang kedua benar. Tidak bisa orang mengganti seseorang yang melahirkannya, mengganti ibunya, itu nggak bisa. Saya mau gantilah yang melahirkan saya ganti, jadi orang ini, itu nggak bakal bisa. Ya, karena dia harus pulang lagi ke rahim. Dia harus pulang lagi ke rahim, balik lagi ke sel telur dan sel sperma, terus balik, nggak bisa, itu mustahil, ya kan? Terus orang mengganti sang penciptanya, itu juga nggak bisa, karena udah terjadi. Tapi yang pertanyaan yang ketiga, Anda salah jawab. Orang bisa ganti Tuhan. Saya kasih contoh. Saya Kristen. Ya, contohnya apa gitu? Ya. Saya Kristen. Ketika saya masuk Islam, saya ganti Tuhan itu. Ketika saya Kristen, Tuhan saya itu Yesus. Ketika saya Islam, saya ganti Tuhan saya jadi Allah. Ya tapi kan itu udah beda agama, Bang. Maksudnya kan kalau sama-sama Bang, coba dengarkan ya. Menurut Al-Quran, gini, tenang. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran, iya. Menurut buku Primbon. Iya. Lama-lama gua. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia di bawah kolong langit ini menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya? Iya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Kalau ya itu katanya, kalau beda agama emang beda-beda sih, Bang. Maksudnya Bang Edi. Baru dulu. Nanti saya lama-lama saya darah tinggi juga. Memang berat orang. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah
kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.